Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, pada kali ini kita akan membahas suatu podcast yaitu bertemakan Islam dan budaya Dugderan. Nah, sebelum kita masuk dalam podcast, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fatimah Tusabila dengan NIM 19404100046. Nah, selanjutnya akan memperkenalkan narasumber kita pada kali ini, Mas Kais. Iya, izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Kais Fatur Rahim. Domisili ataupun alamat di Jalan Belambangan 1, RT 1 RW 6, Kelurahan Bangat Payetan, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, dan saat ini pun masih berdomisili di Kota Semarang. Ya, terima kasih. Terima kasih pada Mas Kais yang telah meluangkan waktunya untuk podcast kali ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas podcast kali ini yaitu tentang Islam dan budaya di Dugderan. Nah, selanjutnya Islam dan budaya Dugderan adalah suatu tradisi di Kota Semarang yang sering dilakukan yaitu setahun sekali pada saat sebelum datangnya bulan Ramadan. Nah, menurut Mas KSN sendiri itu budaya Dugderan itu bagaimana, Mas? Oke, terima kasih. Hampir sama dengan apa yang dikatakan Mbak Sabila, bahwasanya setiap orang yang asli Semarang ataupun yang berdomisili di Kota Semarang ini, hampir semuanya itu mengetahui akan adanya budaya Dugderan. Karena apa? Budaya Dugderan ini hampir setiap tahun dilaksanakan oleh pemerintah Kota Semarang bekerja sama dengan lembaga keagamaan, entah NU, Muhammadiyah ataupun MUI. Nah, asal usul dari budaya Warak Ngendok sendiri ini, kalau saya melihat dari beberapa yang diajarkan oleh orang tua terdahulu, bahwasanya budaya Dugderan ini sudah ada sejak tahun 1882. Artinya budaya Dugderan ini bukanlah budaya yang baru saja lahir, bukan 1-2 tahun yang dilaksanakan, melainkan sudah dilaksanakan pada jauh-jauh hari ataupun jauh-jauh tahun sebelum-sebelumnya. Budaya Dugderan ini menjadi tanda akan datangnya bulan suci Ramadan. Jadi H-1 ataupun H-2 ketika ingin memasuki bulan suci Ramadan, itu Pemkot Kota Semarang mesti akan mengadakan ataupun melaksanakan budaya Dugderan ini. Nah, siapa yang menjadi peserta dalam budaya Dugderan ini? Yang menjadi peserta boleh semua orang masyarakat di Kota Semarang, entah perwakilan dari majelis taklim, entah perwakilan dari organisasi, ataupun perwakilan dari organisasi kemasyarakatan yang lainnya. Jadi semua warga Semarang boleh mengikuti kegiatan. Nah, apa yang ada dalam budaya Dugderan ini, biasanya hal yang ada dalam budaya Dugderan ini nanti seorang wali kota ataupun bupati Kota Semarang ini akan mendapatkan sebuah gulungan. Nah, gulungan ini berisi apa? Gulungan ini berisi hari di mana umat Islam bisa memulai puasanya. Ini didapatkan dari hasil ru'yah lembaga-lembaga keagamaan, lalu diserahkan pada orang yang dianggap sesepuh di Kota Semarang. Habis itu diserahkan ke Wali Kota Semarang di Masjid Agung Semarang Kauman Johar. Nah, ketika Bupati Semarang ataupun Wali Kota Semarang ini mendapatkan gulungan ini, lalu biasanya beliau akan membawanya ke Masjid Agung Jawa Tengah. Nah, proses dari Masjid Agung Semarang ke Masjid Agung Jawa Tengah ini biasanya dikatakan arak-arakan ataupun warak ngendok. Nah, arak-arakan sesampainya di Masjid Agung Jawa Tengah nanti akan disambut oleh Gubernur Provinsi Jawa Tengah. Habis itu
wali kota akan menyampaikan ataupun mengumumkan gulungan yang berisi jatuhnya awal bulan suci Ramadan, agar kemudian umat Islam di Kota Semarang bisa melaksanakan bulan suci Ramadan. Tentunya diawali dengan pukulan beduk dan juga suara meriam, karena duk itu dari suara beduk dan der itu dari suara meriam, seperti itu. Nah, tadi kan ada kata-kata yang namanya warak ngendok. Iya. Nah, asal-usul warak ngendok itu bagaimana, dan apa namanya kaitannya dengan agama Islam itu seperti apa? Oke, terima kasih. Dalam budaya Dukderan itu hampir dipastikan akan ada warak ngendok. Nah, ketika arak-arakan dari Masjid Agung Semarang ke Masjid Agung Jawa Tengah, itu banyak sekali ornamen-ornamen ataupun pernak-pernik yang menyerupai warak ngendok. Nah, kaitannya dengan agama Islam, warak ngendok sendiri ini melambangkan 3 etnis besar yang ada di Kota Semarang. Nah, apa saja? Yang pertama etnis Cina, yang kedua etnis Arab, yang ketiga etnis Jawa. Warak ngendok sendiri itu bagian kepala itu melambangkan kepala naga, itu perwakilan dari etnis Cina. Lalu badannya itu menyerupai hewan buruk yang melambangkan etnis Arab. Terus yang kakinya itu kaki kambing melambangkan dari etnis Jawa. Artinya ada 3 perpaduan antara orang Jawa, agama Islam, dan juga etnis Cina. Karena kita nggak bisa memungkiri bahwasannya pada zaman dahulu Kota Semarang menjadi persinggahan banyak etnis, baik dari Cina, Arab, ataupun Jawa, sehingga terjadi perpaduan antara budaya Arab, Cina, dan juga Jawa sendiri. Jadi kaitannya dengan agama Islam, warak ngendok ini menjadi perpaduan ataupun 3 simbol etnis terbesar di Kota Semarang: Cina, Arab sebagai agama Islam, dan juga Jawa. Nah, terima kasih pada Mas Kais yang telah memaparkan tentang Islam dan budaya Dukderan. Jadi budaya Dukderan biasanya dilakukan sebelum H-1 ataupun H-2 ketika sebelum bulan Ramadan. Nah, dalam Dukderan tersebut nanti ada suatu kegiatan. Nah, kegiatan itu adalah suatu arak-arakan, dan wali kota itu membeduk, yaitu dukder. Duk artinya suara beduk dan der suara meriam. Nah, dan dalam arak-arakan tersebut nanti ada yang namanya warak ngendok. Nah, warak ngendok itu kok bisa artinya itu dari 3 etnis, yaitu 3 etnis tersebut ada karena di Semarang itu berdominan 3 itu, yaitu Cina, Arab, dan Jawa. Nah, kok bisa dikatakan Cina, Arab, dan Jawa? Karena Cina. Nah, dalam warak ngendok itu kepalanya itu dari naga, kemudian badannya itu dari buruk, yaitu itu di Arab, hewan di Arab, kemudian yang Jawa itu adalah kambing. Nah, jadi kalau kaitannya dengan Islam adalah menjadi 3 simbolis antara Cina, Arab, dan Jawa. Terima kasih podcast kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih pada Mas Kais yang telah meluangkan waktunya. Terima kasih. Cukup dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.